alasannya Al-Quran masih menulis bahasa Arab saja, itu masih jadi perdebatan, masih debatable. Ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak, ada ulama, ada mazhab yang mengatakan kenapa bahasa Arab? Karena apa? Karena apa namanya, Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, begitulah bahasanya, di kawasan itu. Ada orang yang mengatakan karena bahasa-bahasa di dalam Quran itu utuh, manuskripnya utuh, tidak mudah untuk dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan alasan lain lagi, ada yang mengatakan alasan lain lagi. Ini aja masih jadi perdebatan. Baik. Al-Quran ada yang mengatakan diturunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabian. Teruskan ayatnya, la'allakum taqilun. Ya, Quranan Arabian la'allakum taqilun, di surah yang sama tadi, surah Yusuf. Baik, Quranan Arabian la'allakum taqilun, supaya engkau mudah untuk mencernanya. Teman-teman sekalian, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia belum ada pada saat itu. Satu. Kenapa tidak dalam bahasa Inggris? Inggris belum tersusun pada saat itu. Tapi persoalannya bukan karena Indonesia, bukan karena Inggris. Ada dua alasan yang paling utama. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Waktu demi waktu berlalu, semakin kesini-sini, pernyataan si Pablo Benua ini hampir sama seperti Panji Gumilang gitu ya. Nggak heran sih, dia juga kan kaki tangannya si Panji Gumilang ya kan, membela yang salah gitu, siap pasang badan untuk si Panji Gumilang gitu ya. Si Panji Gumilangnya ketangkap, dia kabur sama badannya. Kan lucu ya, lucu banget sumpah. Langsung aja nih kita dengarkan pernyataan beliau mengenai Al-Quran memakai bahasa Arab gitu. Tapi setahu gua aja yang namanya Al-Quran aja kenapa masih dalam bahasa Arab, karena bahasanya memang multitafsir gitu kan. Apa maksudnya, apa ya? Ayo, apa sih alasannya? Apanya diapakan dulu tuh? Al-Quran tuh masih ditulis dalam bahasa Arab. Alasannya Al-Quran masih menulis bahasa Arab saja, itu masih jadi perdebatan, masih debatable. Ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak, ada ulama, ada mazhab yang mengatakan kenapa bahasa Arab? Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, begitulah bahasanya, di kawasan itu. Ada orang yang mengatakan karena bahasa-bahasa di dalam Quran itu utuh, manuskripnya utuh, tidak mudah untuk dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan alasan lain lagi, ada yang mengatakan alasan lain lagi. Ini aja masih jadi perdebatan. Apalagi bahasa Indramayu. Nah, jadi maksud gue gini, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa berita bohong tidak terpenuhi. Karena untuk mencari fakta, validnya berita bohong itu atau tidak, berita itu bohong atau tidak, maka kita harus cari sumbernya, faktanya, kebenarannya. Untuk mencari kebenarannya, nggak bisa melakukan hanya kesepakatan para ulama, begini, itu bukan, dalam hukum itu tidak berlaku itu. Padahal sudah jelas gitu. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ada di Quran surah Yusuf ayat kedua gitu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Mengapa mudah dipahami? Karena Al-Quran itu bukan bahasa makhluk, makanya banyak para penghafal Al-Quran yang hafal ayat-ayatnya. Mengapa gampang untuk dihafal? Karena Al-Quran itu mudah untuk dipahami sesuai dengan perintah Allah. Allah juga perjelas di surah ke-54 Al-Qamar ayat 17. Dengarin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang artinya, dan sesungguhnya telah Allah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau ngambil pelajarannya? Untuk lebih jelas dan detailnya, mari kita bersama menyaksikan apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Adi Hidayat. baik. Al-Quran ada yang mengatakan diturunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabian. Teruskan ayatnya, la'allakum taqilun. Ya, Quranan Arabian la'allakum taqilun, di surah yang sama tadi, surah Yusuf. Baik, Quranan Arabian la'allakum taqilun, supaya engkau mudah untuk mencernanya. Teman-teman sekalian, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia belum ada pada saat itu. Satu. Kenapa tidak dalam bahasa Inggris? Inggris belum tersusun pada saat itu. Tapi persoalannya bukan karena Indonesia, bukan karena Inggris. Ada dua alasan yang paling utama. Pertama, setiap nabi itu diturunkan dengan bahasa kaumnya, bilisani qaumi. Mustahil nabi turun di Arab dakwah pakai bahasa Inggris. Siapa yang mau terima? Saya datang ke sini misalnya teman-teman sekalian, berdakwah pada antum dengan menggunakan bahasa Jepang, akan nyambung. Watashiwa
Oh, Indonesiano, Adides. Ya, halo, saya Adi, orang Indonesia. Assalamualaikum. Ya, gak akan nyambung. Paham juga tidak, bengong juga tidak. Ketika ceramah dengan bahasa yang tidak mengerti, paling antum tinggalkan. Silakan cek. Kalau misalnya ada orang di depan ngobrol cerita pakai bahasa Cina misalnya, antum gak paham, didengarkan gak? Tidak. Maka ketika itulah Nabi diturunkan di kalangan Arab. Beliau terlahir di komunitas Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Maka ketika Al-Quran turun, wajar menggunakan bahasa Arab. Sebetulnya pertanyaan ini yang agak aneh. Ini pertanyaan diwariskan oleh orientalis. Sama dengan pernyataan begini, hadis baru ada 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Sama itu, sama. Did you know the Quran was written 200 years after Muhammad? Ini parah nih. Nah, yang seperti ini juga sama. Ini keraguan-keraguan yang ditampakkan oleh orientalis. Ya, jadi teman-teman sekalian hati-hati dengan yang seperti ini. Taib. Alasan pertama, karena Nabi turun di Arab. Jelas, selesai. Yang kedua, karena memang secara penelitian, alhamdulillah, hanya bahasa Arab yang bisa menampung seluruh keanekaragaman makna-makna Al-Quran dengan segala detailnya. Karena bahasa Arab yang punya kosakata yang mencakup semua keluasan makna. Ain dalam bahasa Arab, ain itu hampir punya 1000 makna. Sehingga ketika disebutkan banyak turunan-turunannya. Makanya kalau baca bahasa Arab antum mesti hati-hati. Nggak bisa antum kemudian membaca satu kitab dengan bacaan biasa. Apalagi karangan ulama-ulama. Itu banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan turunan ilmunya. Makanya turun ilmu nahu. Kemudian setelah nahu ada saraf. Setelah saraf ada balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Setelah itu alhamdulillah ada ilmu arud. Ilmu arud punya 16 rumus lagi disebut dengan bahar. Setelah itu ada adab. Adab ada turunan sastra lagi. Sastra ada turunan lagi. Itu hanya untuk memahami turunan-turunan bahasanya. Maka dari itulah bahasa Al-Quran, karena itu firman Allah mesti lebih tinggi dibandingkan bahasa manusia. Makanya perlu kalimat-kalimat lain, tidak ada yang bisa mencakup kecuali dalam bahasa Arab. Saya cek pada antum. Al-Baqarah ayat kedua apa? Halo? Dzalikal kitabu la hudan lil. Pertanyaan saya sederhana. Dzalikal kitab di mushaf diterjemahkan apa? Kitab ini. Padahal dzalika artinya itu. Kenapa bukan kitab itu? Tuh. Ketika diterjemahkan, tidak bisa mencakup keseluruhannya. Makanya ada tafsir. Terjemah itu hanya ungkapan umum untuk mendekatkan makna. Kalau ingin tahu detailnya, tafsir mengumpulkan semua maknanya. Lihat, dzalika asalnya bukan itu. Dzalika, dzanya singkatan dari hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Hadza, lamul bu'di, kaful khitab menunjuk orang yang diajak bicara. Lamul bu'di menunjuk aspek yang jauh. Hadza menunjuk ini yang dekat. Saat Quran turun banyak yang nuduh Muhammad itu karya kamu, Muhammad kami ragu dengan itu, Muhammad kamu cuma ngarang-ngarang. Kitab ini li jauhkah dari apa yang kamu tuduhkan. Tidak sama seperti apa yang kamu dustakan, tidak seperti yang kamu sangka. Dia berasal dari zat yang jauh yang tidak bisa kamu jangkau. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu itu ada 2, ada syakka, ada raiba. Syakka cuma ragu, 50-50 antara yakin dengan tidak, itu syakkun. Tapi raibun punya 3 makna. Ragu, yang kedua nuduh dengan yang diragukan itu. 3, tidak punya dalil dalam tuduhan. Raib itu bukan cuma syakkun, tapi tuhmatun fi syakki wala hujjata fi raibi. Dia nuduh, dia nggak punya dalil untuk menuduh, tapi dia nuduh dalam keraguan itu. Sudah ragu, nuduh, nggak punya dalil. Bodoh, tidak tahu dia bodoh, ngajak orang lain bodoh. Itu. Makanya ketika jawaban Quran turun bukanlah syakka fihi, la raiba fihi. Karena itulah ditantang di ayat ke-23-nya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min. Ayo silahkan. Tuh, tidak ada bahasa yang bisa mencakup ini kecuali Al-Quran. Bahasa Arab. Kalau bukan pakai bahasa Arab susah, karena konotasi turunannya tidak bisa dirumuskan teman-teman sekalian. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf. Jangankan susunan begini, setiap hurufnya itu punya maknanya. Cari nama kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Dari mulai huruf alif, hamzah sampai ya, itu punya makna. Huruful ma'ani, ada huruful jamidah, ada huruf ma'ani. Huruf alfabet, huruf makna. Nah, uniknya semua huruf Arab itu punya maknanya. Bisa saya tunjukkan kepada Anda. Ba itu punya 14 makna. 14 makna. Apa di antara maknanya? Makna ba pada bismillahirrahmanirrahim beda dengan makna ba pada Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Pakai ba. Ba pada bismillah itu ba-nya bukan ba biasa. Ba-nya lisah wal musahabah. Ba yang menunjukkan kedekatan dan nempel. Dalam bahasa Arab lem disebut dengan lastah karena menunjukkan lekat begini. Ketika antum mengatakan bismillah, mau minum bismillah, maka antum saat minum ini merasakan antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Makanya orang yang minum pakai bismillah merasa dekat dengan Allah, mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menggunakan ba bismillah antum merasa dilihat Allah. Mustahil ada orang minum bir bismillah merasa dilihat Allah, mustahil. Mustahil ada yang tanda tangan, Pak, ini Pak masuk kerja 100 juta Pak. Ah nggak bisa, pakai bismillah aja dulu. Nggak bisa.
Begitu menggunakan bismillah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan orang tahiyat tidak akan bermaksiat, lisan orang basmalah tidak akan berbuat salah. Di begitu mengucapkan bismillah, maaf, saya tidak bisa menerima semua ini. Malu dilihat Allah. 1 miliar, Pak. Ya udah, saya istikharah dulu. Masya Allah. Tidak. Tetap tidak bisa. Bismillah, Allah lihat. Tapi dalam kaidah selanjutnya, Quran surah kelima ayat ke-6. Lihat teman-teman. Begitu basuh wajah, fangsilu. Pakai gosala. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat dibasuh. Tangan sampai siku, bukan siku ke tangan, tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, tidak menggunakan ban. Tapi begitu kepala, masaha, bukan rasana. Wamsahu, masaha itu ambil airnya, buang, sisanya baru diusapkan. Kenapa pakai ba? Ba di situ kata para ulama punya 3 makna, bukan ba yang tadi. Kedua, ambil airnya, tumpahkan, usapkan dari depan ke belakang, balikan, istirahat. Ada masalah misal, maaf, luka di sini. Ustaz, saya luka, nggak bisa ngusap kepala. Tidak, karena at-tabaid ma'at tahdid. Boleh usap sebagian yang tidak punya. Argubun, adil. Mas, saya kuat Ustaz. Bagaimana? Saya kalau berwudu tempatnya tidak ada nih, terbuka keadaannya. Saya lepas kerudung nggak bisa, nggak usah dilepas. At-tabaid min duni tahdid. Sepanjang bagian kepala boleh diusapkan. Ambil airnya, usapkan pada masuk bagian kepala. Sah wudunya. Bah, luar biasa. Ada seorang Indonesia bisa ngambil dokter di Kairo hanya menggunakan ba ini saja. Ba dapat dokter. Bahasa Arab tuh ba dapat dokter. Masih ada ta, fa, jim, dal, sampai ya tuh silakan. Yang belum S1, S2 ambil ta dalam bahasa Arab. Masya Allah. Naik kemudian S2-nya fa dalam bahasa Arab. Naik dokternya jim dalam bahasa Arab. Silakan ambil S1, S2, S3. S sampai dingin tuh sampai dengan ya. Bahasa Arab. Makanya kenapa menggunakan bahasa Arab Al-Quran, hikmahnya bisa menjangkau semua maknanya insya Allah. Begitulah dinamika bahasa terhadap terjemahan suatu naskah. Itulah sebabnya umat Islam memahami jika terjemahan Al-Quran bukanlah kitab suci. Di dalam agama Islam, kitab suci itu harus ditulis dan dibaca dengan teks aslinya gitu. Karena terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, akan tetapi terjemahan Al-Quran sebutannya. Begitu juga dengan kitab lainnya, misalnya kitab Injil disebut sebagai terjemahan Bible. Sebab terjemahan Al-Quran tidak dapat mewakili makna 100% dari teks aslinya. Oleh karena itu, terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Maka konsekuensinya, yang pertama, membaca terjemahan itu tidak berpahala sebanyak membaca ayat aslinya dan memahami maknanya, karena disebut dalam hadis, 1 huruf dari Al-Quran itu 1 kebaikan, dan 1 kebaikan adalah 10 pahala. Dari mana tahunya? Buka Quran surah ke-6 ayat ke-160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Dan artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalannya. Dan yang kedua, memegang terjemahan Al-Quran tanpa berwudu atau bersuci itu tidak akan masalah. Sedangkan mushaf Al-Quran itu harus dalam keadaan berwudu dahulu untuk menyentuhnya. Dan yang ketiga, terjemahan dari Al-Quran itu bukanlah kitab suci. Kitab suci itu adalah yang memiliki teks aslinya. Dan yang keempat, mengapa Al-Quran memakai bahasa Arab? Karena bahasa Arab memiliki bahasa yang sangat luas gitu dan mendalam, multitafsir lah makna yang sebenarnya. Maka dari situ setiap bahasa terjemahan Al-Quran memiliki tanda kurung gitu agar makna yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami gitu. Jadi kalau ditanya mengapa terjemahan itu ada tambahan tanda kurungnya gitu, itu karena terjemahan dari segi bahasa Indonesia tidak mampu mewakili makna yang dikandung di dalam ayatnya.